benarkah cacar air di usia dewasa dapat meningkatkan kemungkinan HIV? Cacar air yang kedua kali itu biasanya disebabkan karena faktor penurunan daya tahan tubuh. Nah, faktor penurunan daya tahan tubuh itu dijumpai pada salah satunya adalah pada HIV. Selain merusak penampilan, varises juga dapat mengancam nyawa Anda. Pecahnya pembuluh darah atau pecahnya si varises ini tadi, dan kadang-kadang bisa mengancam nyawa dari si ibu sendiri. Di segmen ini saya akan membahas suatu penyakit yang katanya kebanyakan dari masyarakat kita menganggap penyakit ini hanya dan harus dialami satu kali dalam hidupnya, cacar air. Cacar air adalah penyakit yang menyebabkan seluruh tubuh dipenuhi bintik berwarna merah yang berisi air dan rasa gatal yang mengganggu. Penyakit ini sangat umum dialami oleh anak-anak. Namun, apabila Anda tidak melakukan vaksin cacar air sejak dini, Anda masih beresiko mengalaminya. Cacar air bukanlah penyakit yang berbahaya. Namun, penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Varicella zoster ini tidak akan hilang dari dalam tubuh, meski cacar air pernah timbul pada tubuh. Masalah akan timbul ketika daya tahan tubuh menurun dan tubuh Anda mengalami kesulitan melawan infeksi yang kemudian menyerang bagian syaraf tubuh. Nah, tidak hanya Ari Kirana, sudah hadir seorang ahli dan rekan sejauh saya, yaitu Dr. Sharma. Halo. Iya. Dr. Sharma, Ari, penonton kita ada yang ingin berbagi mengenai cacar air. Ya? Nularin? Enggak, kisahnya yang lalu. Saya ingin berbagi untuk Anda dengan Joe. Terima kasih, Joe. Ceritanya kena cacar air itu berapa waktu yang lalu? Baru sekitar 1 tahun kali ya. 1 tahun. Nah, saat itu gejala yang dirasakan oleh Joe itu berupa apa? Awalnya saya ya seperti biasa karena waktu itu terjadinya bulan Ramadan ya. Saya agak-agak yang badannya mungkin gak enak. Aku pikir cuman ya karena puasa. Terus saya cek, tiba-tiba saya ngaca di kening. Kok ada benjolan kecil 2? Saya pikir jerawat. Saya pencet, dia keluar air. Nah, saya sadar, oh ini pasti gejala cacar. Karena waktu itu demam? Udah demam? Demam sih belum, Dok. Belum? Cuman teman saya memang lagi kena cacar. Satu tempat tinggal? Satu tempat kerjaan dia kena cacar. Udah mulai sembuh. Udah mulai sembuh? Jadi saya sadari, oh pasti saya kecacar nih, dan saya langsung spontan, nggak pakai hitungan jam ya, menit, saya langsung berangkat ke dokter. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Joe. Dr. Sharma, gejala awal dari penyakit cacar air biasanya ya demam, demam yang tinggi, kemudian letih, lemas, kemudian sakit kepala, lalu mual juga ya. Kemudian ini kan biasa 1 atau 2 hari dari gejala awal ya, baru keluar ruam merah dan bintik yang berisi cairan. Nah, bicara masalah penularan, cacar air ini adalah varicella yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Penularannya itu sangat mudah sekali di saat penderita mungkin seperti batuk, bersin, atau bergesekan ya, Dok? Bergesekan dengan cairan yang tadi dipencet sama Mas Jo itu. Karena memang penularannya yang pertama adalah secara aerogen, yaitu dengan pernafasan, dan yang kedua adalah biasanya kontak langsung dengan cairan. Bicara masalah cacar air, pemberian obat antivirus ini sebaiknya di hari keberapa dan berapa lama? Biasanya memang pengobatan antivirus itu diberikan di bawah 72 jam dari pertama kali timbulnya bintik merah. Dan kemudian biasanya diberikan antivirus selama 5 hari. 5 hari minimal. Itu bintilnya tuh bisa nongol di mana aja sih, Dok? Sebenarnya bintil itu pertama kali biasanya muncul di wajah atau di badan. Dan kemudian lama-lama dia akan muncul menyebar, baru ke tangan, baru ke kaki. Boleh mandi nggak, Dok, selama menderita cacar air? Nah, itu biasanya sebenarnya selama ini mitos yang berkembang kalau sakit cacar air itu nggak boleh mandi, gitu kan. Sebenarnya pada saat cacar air itu harus mandi. Oh, harus justru. Nah, ini kan bicara masalah resiko lagi, Dok. Gini, ada situasi di mana selain cacar air ada juga cacar api dan cacar ular. Kok serem? Iya, ada cacar ular, ada cacar Serem api. ya? Oh, ini contohnya nih. Ya, itu contohnya cacar api, kemudian cacar ular, cacar air. Jadi cacar air itu sebenarnya masih ringan. Jadi di saat
cacar air ini sembuh, virus itu bisa aja masih ada di dalam. Untuk resiko dari cacar api dan cacar ular ini apakah ada gangguan terhadap saraf atau ada organ vital lain yang terganggu nggak? Terutama yang cacar ular ini ya. Cacar ular. Biasanya memang kalau cacar ular ini terjadi pada penderita yang pasti udah pernah menderita cacar Jadi air. kayak aku nih bisa aja nih kena, kalau nggak cacar api, cacar ular gitu. Tapi begitu muncul lagi, dia akhirnya biasanya disebut dengan herpes zoster. Oke, herpes zoster ya. Banyak sekali suatu informasi ya, terutama di internet. Ini keresahan dari masyarakat mengenai mengkaitkan cacar air dengan HIV. Ya, suatu virus yang sangat mematikan, HIV dan AIDS. Apa benar cacar air yang terjadi 2 kali itu bisa sebagai gejala HIV? Sebenarnya ini cacar air yang kedua kali itu biasanya disebabkan karena faktor penurunan daya tahan tubuh. Nah, faktor penurunan daya tahan tubuh itu dijumpai pada salah satunya adalah pada HIV. Tapi kan tidak hanya pada HIV saja terjadi penurunan daya tahan tubuh, bisa pada penderita diabetes mellitus, pada penderita kanker, penggunaan obat-obatan, steroid ya, kemudian pada TB paru, itu kan juga terjadi penurunan daya tahan tubuh. Nah, jadi ini meluruskan untuk Anda yang di rumah bahwa cacar air yang berulang 2 kali itu bukan gejala HIV, tapi HIV dikarenakan ada proses penurunan daya tahan tubuh itu sangat mudah sekali terserang berbagai penyakit, salah satu penyakit disebabkan oleh virus, yaitu cacar air. Nah, untuk Anda mungkin masih banyak pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan cacar air. Ini mitos atau fakta? Saya akan mengajak penonton di studio untuk menebak ini mitos atau fakta. Yang pertama, cacar air bisa dialami oleh siapapun, bahkan oleh seseorang yang sudah divaksin. Mitos atau fakta? Wah, banyak sekali yang jawab fakta. Oh, fakta semua ya? Coba ditanya coba saya alasannya tanya salah ya. satu, Ri. Ini nih kayaknya nih teman kuliahnya Joni. Hai Ibu, siapa namanya Ibu? Saya Ibu Rina. Ibu Rina, kenapa menjawab fakta? Ikut-ikutan ya? Iya, ikut-ikutan semua fakta ya, ikut fakta. Ibu terlalu jujur. Mungkin kalau ini bisa dialami oleh siapa aja, itu fakta. Untuk masalah vaksin, kan kita tahu bahwa vaksin ini adalah untuk pencegahan. Nah, bagi yang sudah divaksin, apa ada kemungkinan terkena cacar air? Sebenarnya ini semua orang itu bisa ada kemungkinan, terjadinya cacar, tetapi ada juga yang seumur hidupnya tidak pernah terkena cacar air. Itu mungkin selama hidupnya dia daya tahan tubuhnya bagus, dan kemudian memang dia tidak pernah terinfeksi langsung dengan virus cacar tersebut. Berarti kita harus lihat berbagai faktor. Ini multifaktorial sekali ya, bahwa cacar air ini bisa terjadi pada siapapun meskipun sudah divaksin, walaupun sudah divaksin, tapi kalau daya tahan tubuh tidak terjaga, istilahnya kesehatan secara keseluruhan tidak baik, kemudian paparan dengan penderita itu sangat besar sekali, ya vaksin juga akhirnya ya kalah juga ya, seperti itu. Jadi ya tetap balik lagi ke bagaimana cara Anda menjaga kesehatan sehari-hari ya. Jadi tadi jawabannya adalah mitos. Salah semua. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini mengenai cacar air kena angin makin parah. Mitos atau fakta? Coba kita cek sama gadis manis. Hai, siapa namanya? Risa. Tadi jawabannya adalah Mitos. kenapa? Ya kalau misalnya kita nggak keluar, masih kita di dalam rumah aja. Sebelum kita jelaskan jawabannya mitos atau fakta, jawabannya adalah mitos. Nah, ini jawaban mitos ya. Tidak boleh kena angin, itu benar tadi jawabannya. Apakah tidak boleh beraktivitas yang lain? Tapi ingat bahwa paparan atau virus Anda ini ada kemungkinan tertular ke orang lain. Karena tadi di awal saya sudah bilang bahwa penularan bisa aja di saat Anda batuk atau bersin. Itu sebenarnya tujuan dari orang tua kita dulu ya, Dok ya, untuk mencegah dari luar agar mengurangi penularan kepada orang lain. Ya. Itu tadi. Ari, udah selesai? Duduk sini. Terima kasih Ari sudah membantu saya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Dr. Sharma. Sesaat lagi Dr. Indonesia akan kembali. Jangan kemana-mana. Bagaimana solusi menghilangkan varises?
Temukan jawabannya di Dr. Oz Indonesia sesaat lagi.